Analoginya agak mudah sebetulnya. Maksudnya flu babi ya sama dengan flu manusia. Nah sekarang kita masih berpikir karena saat ini banyak angka kematiannya cukup tinggi dan terjadi di hampir semua farm di seluruh Pulau Jawa ya. Jadi yang kita pikirkan untuk mengatasi flu babi ini. Oke, kita ketemu lagi, cuman dengan bahasan yang berbeda. Jadi kita akan melihat sebuah peternakan. Jadi di sini kita hanya ada ketemu dengan babi. Jadi kalau selama ini kan babi difikirkan sebagai binatang yang ya kalau secara kita nggak membicarakan secara hukum agama ya. Jadi kalau di agama Islam mungkin nggak diperbolehkan untuk mengkonsumsi babi. Tetapi kalau di profesi dokter hewan tentunya kita ada bahwa kita profesi kita memang hubungannya dengan hewan, jadi untuk berinteraksi dengan hewan tidak ada masalah. Nah, kita coba lihat di sini, kita akan sedikit membahas tentang ternak babinya sendiri ya. Jadi kita lihat di sini babi ini kalau secara umum, nah babi ini termasuk ternak yang paling menguntungkan di dunia. Tidak ada ternak misalnya kambing, domba, apa sapi pun kalah dibandingkan kalau beternak dengan babi, terutama dalam hal pertumbuhan. Ya, pertumbuhannya dia sangat cepat, jadi dari lahir kemudian dia sampai mencapai berat hampir 70-80 kilo, itu pun cuma waktu 6 bulan 7 bulan lah. Nah ada juga yang menguntungkannya karena dia melahirkannya itu jumlah anaknya itu banyak. Nah kalau penelitian itu kan dia berbanding lurus dengan jumlah putingnya. Misalnya putingnya 10 lah, idealnya dia beranaknya 10. Kelebihan tadi, jadi babi tadi kelebihannya cepat besar, kemudian dia beranaknya banyak, makanya babi ini jadi pilihan kalau misalnya pengen beternak yang menguntungkan. Itu salah satunya babi ini. Nah, ini lihat contoh ya, misalnya kayak babi yang di sana itu. Ini kan beranaknya jumlahnya itu ada 4 ekor. Nah, kalau kita hitung, kemarin saya hitung putingnya ini ya, ini hitungnya 12 ya. Ya, jadi ada 6 pasang, kalau nggak salah 6 pasang, maka harusnya babi ini dia beranaknya minimal 10. Nah, itu yang kadang-kadang nanti kita harus pikirkan kenapa dia bisa seperti itu. Nah, paling banyak kasus seperti ini itu kalau kita teliti lebih banyak, kalau misalkan jantannya kurang bagus bisa, faktor pakan bagus bisa. Nah, ada satu poin penting yang jarang dilakukan, yang oleh peternak itu tidak dilakukan, meskipun pemberiannya kecil tapi efeknya besar adalah pemberian mineral. Ya, jadi kayak misalkan pakai mineral B10 misalkan ya, B10 punya Eka Pharma itu nanti bisa menambah jumlah anakan dari babi itu. Pemakannya sedikit tapi efeknya sebetulnya bagus. Analoginya agak mudah sebetulnya. Maksudnya flu babi ya sama dengan flu manusia. Nanti flu burung, pokoknya golongan flu itu hampir sama. Nah sekarang kita masih berpikir karena saat ini banyak angka kematiannya cukup tinggi dan terjadi di hampir semua farm di seluruh Pulau Jawa ya. Dulu kalau tidak salah awalnya dari Sumatera, kemudian ke Pulau Jawa, sekarang sudah menyebar. Yang saat ini paling banyak terjadi ada di saudara kita yang ada di NTT, Timur-Timur, Papua kira-kira 3 bulan lalu, ini sudah di NTT. Nah, kita membutuhkan sebenarnya di situ formula semacam boleh disebut growth promoter, tapi saya lebih senang menyebutnya dia itu untuk membantu karena tahu sendiri kan kalau flu burung, flu babi, otomatis dia sebetulnya tidak bisa kita obatin flu-nya ya, tapi kita hanya bisa memberikan kalau vaksinnya kalau ada, ternyata kan vaksin di sini tidak ada ya. Jadi yang kita pikirkan untuk mengatasi flu babi ini, maka kita sama seperti flu manusia meningkatkan kekebalan tubuhnya. Kita di sini membutuhkan supporting sebetulnya. Oke lah kita masukkan antibiotik, oke, tapi itu kan tidak pilihan utama. Tetapi kita memberikannya adalah misalkan anti sakit, penurun panas, kemudian kita memberikan anti radang kalau dibutuhkan, dan tentunya multivitamin.
Nah, sebetulnya barang-barang ini tadi yang dibutuhkan itu, bahkan kalau memang dibutuhkan sekali adalah antivirusnya. Nah, semua barang ini itu kita bisa temukan di herbal. Ya, herbal. Jadi contohnya nih, kita mau memilih untuk antivirusnya yang sudah saya bolak-balik kita cari dan bla bla kita praktekkan, maka penggunaan mengkudu atau pace, buah pace itu bisa diposisikan untuk antivirusnya kalau dalam kasus flu babi ini. Jadi mengkudu ataupun buah pace itu bisa ke antivirusnya efektifnya, kemudian dia juga ke anti stresnya. Nah, itu sangat bagus. Kemudian yang kedua pilihannya kalau untuk anti radang kita bisa pakai misal kunyit misalkan. Bisa. Kalau mau pakai daun salam juga bisa ya. Jadi kemudian kita kalau mau membutuhkan lagi di situ multivitamin, tadi dari kunyit sudah ada, boleh dimasukkan temulawak misalkan untuk meningkatkan nafsu makan ya. Jadi kita akan memberikan sebuah ramuan, saya sendiri sebetulnya sudah memformulasikan sebuah ramuan untuk flu babi ini. Yang isinya tentu kita tahu tadi ada mengkudu dan lain-lain yang sudah kita formulasikan. Kemudian kita combine dengan bakteri, dimasak di situ. Kemudian kita masak selama hampir 21 hari, 1 bulanan. Kemudian kita kemas. Nah, itu sangat efektif kalau diberikan kepada babi secara langsung dalam kasus flu babi ini. Saat ini yang bisa dilakukan, bahwa tadi yang saya sampaikan bahan-bahan tadi, kalau saat ini mungkin kita belum bisa mengirim barang sampai sana ya, tapi paling tidak bisa ditiru, coba mencari bahan-bahan yang antivirus dulu. Jadi kayak buah pace, mengkudu. Ya, kemudian kalau misalkan belum ketemu itu, kita coba supporting untuk misalkan menurunkan panas, boleh menggunakan daun rambutan itu. Ya, Aceh itu direbus, dimasukkan kan. Flu biasanya ada demamnya juga. Kemudian nanti kalau misalkan antihistamin kalau dibutuhkan, itu dari sayuran kol pun kita juga nemu di situ. Ya, jadi anti radangnya mau pakai kunyit boleh, mau pakai daun salam juga bisa. Jadi kombinasinya akan agak banyak. Yang nanti diharapkan bisa membantu untuk peternak babi yang ada di Indonesia Timur yang saat ini lagi mengalami flu babi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalkan kepentingannya tadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, selain dari itu kita juga memperolehnya dari mineral, ya, multivitamin, mineral juga ada. Nah, pemakaian mineral misalnya kayak B10 bisa ditingkatkan, misalnya biasanya 1 sendok bisa ditingkatkan 2 sendok. Karena itu untuk meningkatkan, termasuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh, bagian dari mineral itu. Mineral itu kebutuhannya sangat sedikit, tetapi keperluannya, kepentingannya untuk kesehatan dan lain-lain sangat besar. Nah, nanti kita akan ketemu lagi, kita akan bahas beberapa kasus nanti di babi ini. Jadi mereka nanti misalnya ada yang diare, kemudian ada yang batuk, ya, kemudian nanti ada yang mulai mengalami gangguan pertumbuhan dan lain-lain. Itu semua sebetulnya kita udah ada solusinya. Oke, kita akan tunggu lain waktu. Semoga tadi yang saya sampaikan bermanfaat untuk awalan kita kali ini. Jadi sekali lagi, kalau untuk beberapa masyarakat, kalau memilih peternak babi itu menguntungkan, ya. Faktornya tadi 2, beranak banyak, reproduksinya bagus. Tentunya nanti kita akan bahas juga loh, bagaimana beranaknya biar banyak, bagaimana dia biar bisa perkawinan bisa tepat waktu. Dan kalau kawin bisa gampang jadi, jumlahnya juga banyak. Itu bagian dari reproduksi. Nanti kita akan membahas itu. Kemudian pertumbuhan tadi, pertumbuhan biar lebih cepat lagi, meskipun dia bisa secara alamiah pertumbuhannya cepat karena memang hormon tumbuhnya banyak ya. Jadi itu yang dipakai beberapa alasan. Nanti juga kita bahas. Nah, mudah-mudahan nanti akan banyak yang kita sampaikan dan sangat bermanfaat untuk yang hal-hal yang praktis. Sampai di sini kita akan ketemu lagi. Kita akan membahas yang lebih detail lagi, tapi tentunya yang lebih asik lagi.